Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, kelas 3A, Hukum Tata Pemerintahan, akan menjelaskan materi mengenai hukum publik dan juga hukum privat. Selanjutnya, perkenalan yuk dengan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Tubagus Ahmad Jalaluddin Akbar, beserta rekan saya, Muhammad Rafli Al-Ghazali, Agung Maulana, Citra Aprilia, dan Faijahana. Selamat menyaksikan. Hukum publik. Menurut Sudikno Mortokusumo, hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi, merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Kriteria dalam hukum publik sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan hukum berupa tindakan yang ditetapkan secara sepihak oleh subjek sebagai penguasa terhadap warga negara atau perorangan. Yang kedua, inisiatif untuk mempertahankan hak atau penegakan hukumnya oleh penguasa. Yang ketiga, hukumnya bersifat memaksa. Isi hukum publik. Pertama, terdapat hukum tata negara. Kedua, hukum administrasi negara. Ketiga, hukum pidana. Dan keempat, hukum internasional. Contoh hukum publik. Yang pertama, pelanggaran UU ITE, contohnya hoaks atau penyebaran kebencian di medsos dan lain-lain. Yang kedua, pelanggaran lalu lintas, contohnya melanggar lampu merah, batas kecepatan, dan lain-lain. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan. Contohnya anggaran negara yang dipakai liburan keluarga, fasilitas kantor yang dipakai pribadi, perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan lain-lain. Yang keempat, pencurian atau perampokan. Yang kelima, pemerkosaan, pembunuhan, illegal fishing. Yang keenam, perdagangan manusia, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan hukum lainnya di Indonesia. Hukum privat. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan. Subjeknya antar perseorangan atau individu masyarakat. Pada hukum privat, dalam terjadinya perselisihan hak untuk mempertahankan dan tidak mempertahankan haknya ada pada para pihak itu sendiri untuk diajukan ke pengadilan. Bahkan dalam hukum privat, para pihak dapat menyetujui penyelesaian perselisihan diserahkan kepada pihak lain selain pengadilan seperti mediasi dan arbitrase. Hal tersebut diungkapkan oleh Alga et al. 1983. Selanjutnya yaitu ada kriteria hukum private, di mana kriteria hukum private di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan hukum didasarkan pada asas otonomi kebebasan para pihak atau subjek yang berkedudukan dengan sejajar. Dan yang kedua, yaitu subjeknya antar perseorangan atau penguasa atau pemerintah, dan atau bisa juga menjadi subjek inisiatif yang mempertahankan haknya oleh para pihak sendiri. Dan yang terakhir, hukumnya bersifat melengkapi atau tidak memaksa, walaupun ada juga yang memaksa. Baik, pada slide selanjutnya yaitu kita masuk ke isi hukum private, di mana isi hukum private di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada hukum perdata, dan yang kedua yaitu ada hukum dagang. Lalu jika kita mengulas lebih dalam perihal hukum perdata, bahwasannya hukum perdata ini merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang terhadap orang lainnya, serta mengatur pula pergaulan dalam masyarakat dan pergaulan dalam keluarga. Selanjutnya yaitu ada hukum dagang, di mana pada hukum dagang di sini merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur suatu hubungan orang yang satu dengan orang yang lain,
khususnya dalam lapangan perniagaan. Selanjutnya ada contoh hukum privat. Contoh dari hukum privat yang pertama itu ada hukum dagang. Hukum dagang itu jalannya seperti jual beli, hak kekayaan intelektual, kontrak bisnis, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, ada asuransi, ada makelar, dan juga lain-lainnya. Contoh dari hukum dagang sendiri yaitu ada pada kasusnya merek dagang Bensin. Contoh hukum privat yang kedua itu ada hukum waris. Yang ketiga itu ada hukum pernikahan dan hukum perceraian. Yang keempat ada hukum pencemaran nama baik. Kelima ada hukum kekeluargaan. Dan yang keenam pelanggaran perjanjian atau pelanggaran kontrak, di mana pelanggaran ini terjadi antara individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan kelompok tertentu, baik badan hukum publik maupun dengan badan hukum swasta, atau juga antara badan hukum publik dengan badan hukum swasta atau antara badan hukum swasta dengan badan hukum swasta. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh dari hukum privat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih.